Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya cintai dan banggakan, syukur kehadirat Allah SWT karena pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali bertatap muka meskipun masih dalam pembelajaran daring. Tetapi saya selalu berharap agar kita tidak henti-hentinya bersyukur karena nikmat hidup, nikmat sehat merupakan nikmat yang sungguh luar biasa, sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk belajar dan melakukan aktivitas sehari-hari. Anak-anak yang saya banggakan, pada video yang ketiga ini saya masih akan melanjutkan materi terkait dengan teks editorial. Setelah pada sebelumnya saya menjelaskan tentang pengertian, kemudian struktur teks editorial, berikutnya saya akan memberikan penjelasan terkait dengan unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks editorial. Oke, kita lanjutkan. Nah, unsur atau aspek kebahasaan yang biasanya terdapat dalam teks editorial adalah yang pertama, penggunaan kalimat retoris. Kalimat retoris ini adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawabannya. Jadi secara mudahnya bisa dikatakan kalimat retoris itu kalimat pertanyaan yang kita semua sudah tahu jawabannya. Jadi seolah-olah kita bertanya tapi sebenarnya kita sudah tahu jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan tersebut, sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu atau minimal berubah pandangannya terhadap isu yang dibahas. Misalnya, pada editorial tentang kenaikan harga LPG, terdapat kalimat retoris sebagai berikut. Benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan harga LPG? Nah, ini namanya kalimat retoris. Kalimat retoris itu ya tadi, pertanyaan ini sebetulnya tidak perlu jawaban karena sebenarnya kita semua sudah tahu. Kalau pertanyaan benarkah pemerintah tidak tahu ini ya sebenarnya pemerintah tahu dan kita juga tahu kalau pemerintah tahu. Ini namanya retoris itu seperti itu. Nah, sehingga contoh lainnya misalnya gini. Apakah Pak Arief guru bahasa Indonesia? Nah, ini pertanyaan ini kan sebenarnya retoris karena semua orang di SMA Mangunkusumo Tunggal pasti tahu kalau Pak Arief guru bahasa Indonesia. Tapi ini sekedar untuk mungkin mengingatkan atau mungkin pertanyaan ya mungkin basa-basi misalnya kalau dalam percakapan sehari-hari. Nah, tetapi kalau pada editorial pertanyaan-pertanyaan ini disampaikan supaya pembaca itu merenungkan masalah yang dipertanyakan sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu atau minimal berubah pandangannya terhadap isu yang dibahas. Ya, ini fungsi atau tujuan dari penggunaan kalimat retoris dalam teks editorial. Oke. Kita lanjutkan ya untuk yang berikutnya. Nah, ciri aspek kebahasaan yang terdapat dalam teks editorial yang kedua adalah menggunakan kata-kata populer sehingga mudah bagi khalayak untuk mencernanya. Karena biasanya topik yang dibahas dalam teks editorial itu topik yang relatif bisa dikatakan berat lah seperti itu dan aktual ya, sehingga mungkin bagi sebagian pembaca topik itu mungkin sesuatu yang baru. Nah, oleh karena itu supaya pembaca itu tidak merasa berat atau tidak merasa terlalu formal seperti itu, maka biasanya digunakan kata-kata populer. Nah, tujuannya agar pembaca tetap merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Nah, misalnya gini, misalnya pada editorial tentang COVID-19, dapat kata-kata populer seperti pasien positif, ya, pandemi, rapid test, virtual, ODP, terus kemudian ada protokol kesehatan. Ini istilah populer yang terkait dengan topik atau tema yang dibicarakan yaitu COVID-19. Nah, meskipun kata-kata ini mungkin kata-kata yang membicarakan sesuatu yang masalah aktual dan mungkin juga berat, tetapi ini populer ya, hampir semua orang pasti tahu yang dimaksud dengan pandemi. Ada istilah protokol kesehatan, ini kan populer ya. Meskipun mungkin orang kalau disuruh mengartikan tidak tahu, tapi ketika mendengar kata ini orang sudah langsung paham, oh ya itu. Walaupun mungkin ketika harus menjelaskan orang kemudian bingung mikir apa ya, tapi orang pasti tahu, oh pandemi, oh gitu. Itu kata-kata populer itu seperti itu ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah
menggunakan kata penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus alasan. Ya, misalnya contoh kata penunjuk itu ya itu, ini, inilah, itulah, dalam hal ini, dan sebagainya. Contohnya ini, berdasar simpulan rapat itulah, Presiden kemudian membuat keputusan harga LPG 12 kg yang diumumkan pada hari Minggu kemarin. Kata itulah ini adalah kata ganti penunjuk yang menjadi alasan kemudian mengapa kok Presiden memutuskan adanya kenaikan harga LPG. Misalnya seperti itu. Dan yang ketiga selanjutnya atau keempat adalah banyak menggunakan konjungsi kausalitas. Ya, kausalitas itu adalah sebab akibat. Nah, seperti sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu. Hal ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupasnya atau yang dibahas dalam tajuk atau editorial itu. Oke, itu unsur atau aspek bahasaan yang biasanya terdapat dalam teks editorial. Nah, silakan kalian coba cermati kembali materi ini. Setelah itu, seperti biasa ada tugas yang harus kalian kerjakan untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi yang baru saya jelaskan. Jika masih ada pertanyaan, silakan kalian bisa japri WA saya atau juga bisa kalian tulis di kolom komentar dari tugas ini. Ya, saya akhiri, jangan lupa like and subscribe channel YouTube saya, dan tetap jaga kesehatan, pakai masker, hindari keluar rumah, hindari kerumunan, dan selalu cuci tangan setelah melakukan aktivitas apapun. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.